Oke, halo Sobat Stokno. Kali ini kita akan edukasi teman-teman semua itu mengenai tentang tape reading. Mungkin sebagian dari teman-teman baru tahu nih atau baru dengar tentang yang namanya tape reading. Di mana tape reading ini merupakan salah satu teknik analisis dalam dunia trading juga. Di mana kalau kita lihat di sini adalah tape reading agar trading gak bikin pusing. Oke, apa itu tape reading? Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam analisis tape reading-nya, apa itu tape reading segala macam, kita perlu tahu juga bahwa komposisi market itu seperti apa. Yang pertama di sini saya bahas adalah market is about psychologist, di mana di sini perlu teman-teman ketahui bahwa analisa teknikal, fundamental, dan yang teman-teman belakangan ini ketahui atau teman-teman yang udah ketahui belakangan itu merupakan bobot kecil dari teknik analisis dari market itu sendiri. Di mana di sini ada piramida yang saya buat, di sini ada 5% itu adalah technical analysis. Jadi dari keseluruhan market, 100% market, technical analysis itu cuma bobotnya 5% dalam menentukan pergerakan arah market atau dalam tradingnya itu seperti apa. Dan 15% itu adalah news and macroeconomic, bagaimana kita menyikapi tentang berita dan makroekonomi seperti apa. Dan yang terakhir itu adalah 80% adalah your psychologist, bahwa sebenarnya yang menentukan market dan bagaimana kita menyikapi market itu adalah psikologis kita. Bagaimana kita melihat pergerakan arah market, bagaimana kita menyikapi sebuah aksi korporasi, itu adalah bagaimana psikologis market. Maka ada istilah psikologis, angka psikologis, atau psikologis market. Jadi bobot paling besar dalam market itu adalah 80% psikologis. Jadi kita dapat gambaran dulu ya bahwa tape reading nanti sebenarnya adalah bagaimana kita melihat psikologis market. Jadi harus tahu dulu bahwa bobotnya 80%. Oke, kita masuk dalam pembahasan analisa tape reading. Jadi simpelnya tape reading itu adalah membaca aliran transaksi dan pergerakan harga secara real time di pasar saham. Di mana tujuannya ini adalah untuk memahami siapa saja yang membeli atau menjual. Dan poin yang paling penting untuk teman-teman bahas di sini adalah dari volume and frekuensinya. Itu yang perlu teman-teman garis bawahi dulu, bahwa di sini dalam tape reading ada volume and frekuensi. Dan aliran transaksi ya. Aliran transaksi, volume, dan frekuensi. Itu dalam segi singkatnya dalam apa itu tape reading. Jadi poinnya adalah kalau dalam tape reading, kalau analisa teknikal fundamental kita mengambil analisisnya itu ketika closing market. Artinya kebanyakan para analis ketika pertama teknikal ya, analis teknikal, mereka memproyeksikan pergerakan harga nanti ketika closing market. Dan historikalnya juga banyak. Nah, fundamental juga sama. Fundamental itu melihat historikalnya seperti apa ya. Biasa kita bisa analisisnya itu pas closing market, biar nyamannya closing market kan. Nah, tapi tape reading bedanya adalah kalau tape reading kita analisisnya pada saat open market. Jadi kita analisis open market itu. Jadi kita justru malah kebalikannya, malah nggak bisa melihat dan bukan tidak bisa, lebih kurang efektif sebenarnya melihat analisis tape reading ini ketika closing market. Karena di sini adalah teknik membaca aliran transaksi. Itu adalah poin pertamanya, baca aliran transaksi. Makanya untuk tape reading ini difokuskan ketika open market. Artinya kita menganalisis pas open market. Oke? Lanjut. Tape reading ini cocok untuk apa aja? Pertama di sini swing. Di sini ada 3 tahapan ya, tiga style dalam trading ya. Ada swing trade, ada day trade, dan scalping. Dan di sini ada tingkat efektivitasnya. Di mana tape reading ini paling cocok ya digunakan untuk para scalper sebenarnya. Tapi di sini bukan berarti untuk day trade dan swing itu tidak efektif, tapi memang ada tingkatnya kan, tingkat efektivitasnya ada di sini, bahwa yang paling efektif itu adalah ketika scalping. Karena kenapa? Karena tape reading ini membaca aliran transaksi dan untuk di saham-saham yang dalam tanda kutip itu volatilitas. Seperti saham-saham mungkin yang market cap-nya di bawah 5M, itu mungkin
cocok untuk scalping atau memang volatilitasnya dari 5%, 10% turun lagi ke 5%, mungkin seperti itu. Poinnya adalah tape trading ini cocok untuk semua style trading, namun efektivitasnya lebih kepada scalping. Oke, dalam analisa tape reading ini ada tools yang kita gunakan ya, di mana tools ini bisa teman-teman dapatin semua di aplikasi sekuritasnya atau aplikasi online tradingnya. Itu adalah order book dan trade book. Cukup dua, nggak perlu seperti teknikal yang memerlukan indikator, terus ada banyak garis-garis yang kita tarik segala macam, ada Fibonacci atau yang lainnya, atau fundamental ke rasio keuangan, terus ada kita melihat valuasinya segala macam. Dalam tape reading, tools yang kita gunakan, tools utama itu adalah order book, order book dan trade booknya. Cukup dua. Dan ini saya yakin di semua aplikasi OLT atau online trading ini punya fitur tersebut. Oke, di sini saya kasih tips ya. Saya kasih tips untuk membaca order book. Jadi mungkin selama ini teman-teman melihat order book ya. Order book di mana di sini isinya bid offer ya. Bid offer mungkin hanya melihat bidnya lagi tebal, offernya lagi tebal. Mungkin hanya melihat, tadi dia sempat high-nya di mana, low-nya di mana, mungkin hanya fokus di sana, value, volume, segala macam. Namun sebenarnya ada rumus dalam melihat order book dalam analisis tape reading ini. Dan ini berlaku, dan tadi udah kita bahas ya, bahwa tape reading ini berlaku untuk semua style trading, entah itu swing, day trade, ataupun di scalping ya. Nah, poinnya ini sama berlaku untuk semuanya, dan ini cara kita membaca untuk order book. Dan order book ini punya rumus, di mana pertama kita yang lihat dulu yang bagian sebelah kanan ya, yang ini. Ketika bid ini lebih besar daripada offer, tapi harganya tidak naik, sama dengan sell. Artinya ketika teman-teman melihat bid sebuah harga saham, order book sebuah saham, itu bidnya lebih tebal daripada offernya, tapi harganya nggak kunjung naik, itu teman-teman kalau punya barang di sana, mending segera sell. Artinya apa? Artinya di sini ketika terjadi kondisi yang nomor satu ini, bandar itu sedang distribusi. Oke, kenapa? Nah, kita bahas tadi bahwa adalah saham-saham yang kita pakai tape trading adalah saham-saham yang volatil. Artinya ada market maker ya di sana. Ada big money-nya yang memainkan pergerakan harga. Oke? Dan di mana kita nggak tahu kapan mereka keluar, kapan mereka akumulasi. Nah, tapi di sini punya anomali atau rumus dari order book ini sendiri. Contohnya di sini seperti maksudnya PTMR. Nah, di sini kalau teman-teman lihat bahwa jumlah bidnya 337, sedangkan offernya itu 256. Oke, nah normalnya ketika ada bid lebih besar daripada offer, maka harusnya harga akan naik. Namun disinilah sebenarnya yang perlu kita perhatikan bahwa ketika justru permintaan lebih banyak daripada penawaran, mengapa harga itu justru malah stagnan atau bahkan turun secara signifikan. Itu bukan turunnya langsung turun banget, tapi bisa jadi dia turun secara signifikan. Tapi bidnya lebih besar, banyak permintaannya itu banyak, bidnya banyak, offernya tipis, tapi kok harganya nggak naik, justru malah turun. Di sini artinya secara psikologis bandar, secara psikologis market maker sengaja menebalkan antrian bid untuk menipu para retail yang tanda kutip FOMO, itu untuk melihat, wah banyak nih bidnya, artinya banyak yang ngantri, sehingga mereka bisa saja mengantri di antrian bid, atau bahkan karena harganya nggak naik-naik, dia langsung HK di 130. Sehingga banyak kejadian ketika saham-saham yang ketika bidnya itu lebih besar daripada offer, tapi harganya nggak kunjung naik,
dalam jangka waktu singkat, mungkin ya sejam ataupun 2 jam sampai sesi berakhir, itu biasanya akan turun secara signifikan. Biasanya turun langsung 5%, bisa ada istilah dibanting segala macam. Itu ya teman-teman ya. Jadi perhatikan untuk bidnya. Apakah ketika bidnya besar, offernya itu kecil, harganya itu justru malah tidak naik. Nah, kalau harganya naik bagaimana ya? Kalau harganya naik berarti memang sesuai dengan rumus permintaan. Artinya ketika permintaan lebih banyak pada penawarannya, makanya harga akan naik. Simpelnya seperti itu. Oke, nah ini perlu teman-teman hindari ya. Yang nomor 1 ini perlu teman-teman hindari ketika ketemu order book seperti ini. Nah, kita masuk kepada yang kedua. Kasus kedua, itu adalah ketika offer itu lebih besar daripada bid, tapi harganya tidak turun, maka itu adalah buy. Sinyal buy buat kita dalam analisis trading. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu indikasi atau signal bahwa bandar atau big money sedang mengakumulasi saham tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana psikologisnya? Karena ini sebenarnya hanya kebalikan dari nomor pertama. Sebenarnya ketika sebuah permintaan itu banyak, jadi perumpamaan gini aja deh, ketika sebuah barang itu banyak yang nawar, otomatis barang itu banyak. Artinya harga justru akan turun. Karena penawaran itu banyak, otomatis harga akan turun. Nah, tapi kejadian yang di saham adalah ketika penawarannya ini justru banyak sekali, tapi harga justru malah nggak turun-turun, artinya harga ditahan dong. Jadi contohnya gini, misalkan offernya banyak, tapi harga tuh kayak ditahan, sekarang turun, nah nanti ditahan lagi. Seperti dia sedang sideways seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Sebenarnya market maker sedang mengakumulasi saham tersebut. Jadi dia sengaja untuk menakuti retail orang-orang yang FOMO, mungkin retail yang FOMO, untuk melihat bahwa offernya banyak nih, artinya orang banyak yang pengen jualan nih, ada 36.000, ada 35.000. Kalau lihat offernya ada 547.000, bidnya cuma ada 128.000. Nah, dan poin yang perlu teman-teman pahami bahwa big money, market maker, dia nggak mau diganggu ketika sedang mengakumulasi sebuah saham. Jadi, ketika dia sedang mengakumulasi, dia ingin itu berjalannya lancar. Dalam artian mungkin bukan berarti tidak ada retail sama sekali, tapi dia ingin berjalannya lancar. Jadi, apa yang dilakukan adalah dengan membuat fake offer supaya ada sebagian retail yang mungkin nggak paham tentang tape reading, itu dia mengira bahwa offernya lebih banyak, atau ada kemungkinan harga turun karena banyak yang pengen jualan, bidnya tipis. Jadi dia membuat fake offer supaya retail tidak jadi masuk ke saham tersebut, sehingga bandar bisa melakukan aksi akumulasi dengan lancar. Jadi kurang lebih itu ya untuk rumus order book yang mungkin teman-teman belum ketahui selama ini ya. Ini adalah salah satu bagian dari analisis tape reading. Oke, ini cara kita membaca trade book ya. Jadi trade book, teman-teman, di setiap aplikasi online trading pasti ada trade book. Teman-teman tinggal cari aja. Cuman mungkin namanya berbeda-beda ya. Di sini saya menggunakan aplikasi Growin ya, di mana di sini namanya adalah price fall frequency. Di mana ini juga sebenarnya adalah namanya trade book juga. Gitu. Oke, jadi di trade book ini apa sih yang perlu teman-teman pahami dari trade book ini? Pertama, yang teman-teman perlu pahami adalah ketika harganya turun, teman-teman harus melihat di mana ada aksi beli kembali. Contoh, misalkan waktu itu BRMS di harga 294. Sekarang harga turun, otomatis di sini ada tekanan jual ya. Tekanan jual, sell. Oke. Nah, ketika sell, maka grafiknya akan turun. Teman-teman harus melihat di harga berapa ada tekanan jual kembali, atau bahkan sell-nya sudah mulai menipis.
Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada di harga 294. Poinnya ada, lihat dulu ya. Poinnya kita abaikan dulu untuk maksudnya untuk volume and frekuensinya kita hapus dulu. Maksudnya kita harus lihat dulu dari segi buy lot-nya and sell lot dan price-nya juga. Nah, di sini kita lihat bahwa terjadi sell yang cukup besar di harga 294. Artinya di sini memang menjadi salah satu aksi jualnya di sini di harga 294-nya. Nah, ketika dia turun, ini masih dalam posisi yang sangat besar. Nah, mulai menipis, jadi besar lagi. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini sudah mulai semakin mengecil. Secara grafik mungkin akan mengecil untuk aksi jualnya. Dan yang perlu kita lihat juga adalah di sini adalah aksi buy-nya. Di sini buy 1,7 ketika dia turun, semakin menurun. Nah, di poinnya adalah kita lihat di sini. Ketika di sini ada angka 42.000, 49.000 di harga 278, di sini justru malah terjadi buy yang sangat tinggi. Kalau kita bikin grafik, mungkin dia akan seperti grafiknya tadi dari 1,7 ya, turun, naik, turun gitu. Nah, ketika di 42.000, nah dari 49.000 ke 157 mungkin akan terbentuk grafik seperti ini. Jadi di harga 157, maksudnya di harga 278 terjadi lonjakan buy, sehingga ini bisa menjadi salah satu signal atau indikasi buat kita bahwa di harga 278 ini merupakan best price bagi beberapa investor. Nah, itu dia. Poinnya kalau kita pengen baca trade book, lihat dulu. Kita harus sabar, pantau di mana titik psikologis orang menganggap harga ini sudah cukup murah untuk dibeli kembali atau diakumulasi. Nah, di sini kalau kita lihat penjelasannya bahwa ketika harga turun, pantau di harga berapa adanya perlawanan buyer. Pastikan dengan volume yang besar, bukan frekuensi. Bukan frekuensi. Nah, kenapa sih kita harus melihat volume? Kenapa kita tidak melihat frekuensinya? Oke. Nah, jangan beli ketika frekuensi lebih besar daripada volume. Simpelnya gini, volume adalah jumlah lot yang kita beli. Jadi misalkan kita beli satu lot, kita misalkan beli satu, maka di running trade akan keluar satu lot, maka nanti di running trade akan keluar satu lot kita. Nah, frekuensi, kalau misalkan lebih banyak frekuensi, artinya kita lihat penjelasan di sini, ketika sebuah harga naik tapi tidak disertai dengan volume, biasanya harga akan turun di mana volumenya akan tinggi. Nah, itu tadi. Frekuensi ini adalah jumlah transaksinya. Nah, volume adalah jumlah lot. Kalau tadi kita bahas bahwa big money itu biasanya tidak mau diganggu ketika sedang akumulasi. Artinya, biasanya yang bandar yang ingin naikkan harga, itu biasanya dia akan beli dalam jumlah lot yang besar. Misalkan, kalau misalkan bandar yang pengen, atau big money yang pengen mainin harga, dia biasanya sekali entry mungkin langsung 1.000 lot. Maka di running trade, itu akan keluar sekali. Entry 1.000 lot, 1.000 lot. Nah, ini adalah hasilnya adalah satu frekuensi. Satu frekuensi ini mana buy 1.000 lot dan tidak akan notice di running trade. Running trade kan cepet ya, seluruh transaksi akan terbahas di sana. Nah, beda lagi kalau misalkan ada big money yang pengen menggocek retail supaya orang itu pengen beli di saham itu dengan cara spam running trade. Caranya seperti apa? Kita anggap juga seperti di contohnya, ini hanya contoh ya. Dia juga beli 1.000 lot. Dia juga beli sama-sama 1.000 lot. Tapi dia pecah orderannya menjadi satu.
Artinya, maka di running trade nanti akan keluar satu lot sebanyak 1000 kali. Makanya kan teman-teman kalian melihat ada running trade yang dengan kode saham yang sama langsung bergilir gitu, banyak kayak rame gitu, padahal kalau dilihat lotnya cuma satu. Nah, ini disebut lotnya volumenya satu, tapi frekuensinya itu 1000 kali. Secara volume atau lot ini sama, tapi secara psikologis berbeda. Karena apa? Karena tadi yang udah kita bahas, ketika big money itu pengen menggoreng sebuah saham atau ingin menaikkan harga saham, dia tidak ingin terlihat di running trade, tidak ingin orang notice di running trade dengan cara langsung entry banyak sehingga mengeluarkan satu lot di running trade, tidak akan notice. Tidak akan ada orang yang melihat 1000 lot. Ya ada, mungkin, tapi tidak lalu notice. Nah, tapi apabila dia membeli 1000 lot dengan dipecah sebanyak 1000 kali, otomatis ini 1000 kali akan langsung keluar di running trade dan ini akan notice orang. Inilah yang menjadi salah satu bahaya untuk teman-teman kalau pengen entry saham-saham seperti itu. Nah, contohnya kita lihat di sini ya. Di sini kita dulu ada di RTI ya, sayang sekali sebenarnya RTI sekarang sudah berbayar ya. Padahal dulu menjadi salah satu yang bagus juga ya untuk kita analisis trading. Nah, di sini bisa lihat ada vol frekuensi yang volume warna biru ya, ini ya biru, dan frekuensi yang warna ungu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ketika ada sebuah harga saham yang naik diiring dengan frekuensi, biasanya dia akan turun lagi di mana harga akan banyak volumenya. Oke. Contoh di sini Wika di harga 406, frekuensinya cukup tinggi kalau dibikin grafik. Nah, dia akan turun lagi nanti di mana volumenya tuh akan banyak. Di sini di harga 402 dan 404. Poinnya teman-teman itu ya, kalau kita melihat analisis trading selanjutnya adalah jangan beli ketika frekuensi lebih besar daripada volume. Seperti itu. Frekuensi itu beli dalam jumlah kecil atau retail, dan volume itu beli dalam jumlah yang besar atau smart money, big money, bandar. Oke, bedanya frekuensi and volume tadi ya, kalau teman-teman lihat ya, yang udah saya bahas tadi. Nah, sorry. Ya, hapus dulu. Hindari sebuah saham jika banyak match buy dalam jumlah volume yang sama atau spam running trade. Contohnya seperti ini. Oke. Wika di harga 402, di sini kalau teman-teman lihat, ini kita bahas tadi. Ini bisa jadi adalah orang yang sama yang beli. Jadi misalkan contoh di sini ada berapa orderan nih. Ada berapa orderan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 orderan, anggaplah 16 lot. 16 lot, dia pecah sebanyak 16 kali. Sehingga menimbulkan frekuensi 16 kali. Frekuensinya 16 kali. Padahal jumlah lotnya juga sama, adalah 16. Tapi kalau misalkan kalian enter 16 sebanyak satu kali, maka frekuensinya 1, lotnya 16. Berbeda. Sama tapi berbeda. Psikologisnya berbeda. Tadi yang kita bahas dalam piramidanya bahwa 80% adalah psikologis. Kita harus melihat secara psikologisnya seperti apa. Entry 1 lot dengan entry 16 lot sebanyak satu kali, atau entry 16 lot sebanyak 16 kali. Itu berbeda. Ini disebut dengan jangan beli ketika ada spam running trade atau dalam jumlah angka yang sama. Tidak hanya satu ya, banyak kejadian, ada yang 50, ada yang 100, segala macam. Pokoknya hindari ketika di trade book atau di running trade kalau kelihatan, hindari dia dannya atau match-nya itu banyak terjadi di angka yang sama. Itu bisa jadi adalah sedang spam running trade untuk menarik para retail. Nah, yang perlu kita pantau adalah ketika nanti
volumenya itu berbeda. Contoh di sini kan 10, 100, 1, 100, 2, 3, ada yang kadang kecil, kadang gede, 20, 350, segala macam. Pokoknya bervariasi. Ini artinya memang tidak ada indikasi untuk smart money atau big money atau bandar sedang menarik para retail. Poinnya itu ya. Oke, di sini ada pembahasan bonus ya, adalah cara buy on weakness agar tepat, agar optimal untuk sell on strength. Oke, ini sini beli saham pas koreksi. Mungkin teman-teman sering salah kaprah ya mendengar antara koreksi wajar atau memang sahamnya lagi turun. Itu kan sedang problemnya. Mungkin ada yang bilang, oh gimana sih cara bedain antara saham ini koreksi wajar? Ada yang bilang, wah lagi koreksi wajar nih, lagi koreksi wajar segala macam. Ayo beli gitu. Apa sih yang disebut dengan koreksi wajar atau bagaimana kriteria saham itu disebut dengan koreksi wajar? Contohnya adalah di sini. Di sini ada saham apa ya? Saya juga lupa nih saham apa. Pada poinnya adalah volume is the key dalam melihat koreksi wajar. Di sini kita lihat, di sini contoh from this, kalau kita lihat di sini, jadi naik. Kalau nggak salah ini sama S Hardware ini. Oke, poinnya kita lihat yang dua dulu ini. Yang dua ini dulu. Nah, volume is the key. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ketika harga saham naik diiringi dengan volume yang tinggi juga. Volume yang tinggi juga. Nah, di sini artinya memang sejalan dengan prinsipnya bahwa ketika harga naik diiringi dengan volume, artinya partisipasi pasar sedang ramai juga. Oke, nah bagaimana yang disebut dengan koreksi wajar? Apabila ketika sebelumnya ini adalah ada volume yang besar, volume yang tinggi, besoknya saham itu turun, tapi tidak diiringi dengan volume yang besar juga, atau lebih rendah daripada volume sebelumnya, maka itu disebut dengan koreksi wajar. Contohnya gini, ini ya contohnya ya, ketika ada volume yang besar, besoknya harga turun kan sebenarnya, cuma yang hampir setengah candle dari kemarin kan, setengah candle dari kemarin, tapi secara volume itu bahkan menurun, bukan naik. Artinya penurunan ini tidak disertai dengan volume, artinya penurunan ini tidak disertai dengan partisipasi pasar yang pengen jualan juga, hanya sebagian retail saja atau sebagian investor mungkin yang sudah merasakan taking profit jadi dia jual. Itu ya. Jadi makanya ketika ada harga naik dengan volume yang tinggi, dia turun, itu adalah time to buy teman-teman ya. Gitu. Nah, dan hindari yang seperti ini. Contohnya adalah ketika harganya naik, candlenya bagus, volumenya juga tinggi. Tapi besoknya harganya turun, candlenya merah dan turun juga, itu volumenya lebih besar daripada, lebih tinggi daripada volume kemarin. Jauh tingginya. Nah, inilah yang terjadi ketika volume jualnya lebih besar daripada volume beli kemarin, adalah saham itu akan turun terus. Seperti itu. Kita adalah di sini adalah the secret-nya atau rahasianya. Jika sebuah saham naik dengan volume yang tinggi, apabila perdagangan besoknya sahamnya turun, selagi volume tidak lebih tinggi dari volume hari pertama, maka saham tersebut masih dikatakan koreksi wajar, seperti yang sudah kita bahas tadi. Oke, jadi itulah kurang lebih untuk pembahasan mengenai tentang buy on weakness, gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk edukasi pada kali ini, di mana kita membahas tentang tape reading ya, di mana pada poinnya adalah tape reading adalah analisis untuk membaca psikologis market dengan kita menggunakan aliran transaksi untuk membaca psikologis tersebut. Harapannya teman-teman bisa mempelajari ini agar bisa cuan maksimal ya. Oke, mungkin cukup sekian, salam cuan dan bye-bye.